Istrinya hendak menyuntikkan obat penenang ke lenganku saat aku tertidur agar aku tidak bisa menceraikannya. Lalu dia membuatku pingsan dengan sapu tangan. Saat aku bangun, aku sudah terkunci di ruang bawah tanah, dan dia menunggangiku. Senyum di wajahnya sakit dan obsesif, air mata penghinaan langsung menetes. Lepaskan aku jika kau berani. Mari bertarung 300 ronde. Aku disiksa dengan pahit oleh istriku yang setiap hari memasak sendiri sup tonik untukku. Tetapi ketika aku akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri, aku ditangkap kembali olehnya. Dia menyentuh wajahku, dan tersenyum memberitahuku kabar baik. Aku hamil, jika kamu lari lagi, aku akan mematahkan kakimu. Liu Ruyan, istri kontrakku, omong kosong istri kontrak, 3 tahun. Tepat 3 tahun, lingkaran merah di kalender akhirnya mencapai hari terakhir, aku sering menghela napas lega. Rasanya batu besar yang menekan hatiku akhirnya bisa dipindahkan. 3 tahun ini, aku membantunya menghadapi desakan pernikahan dari keluarga. Menghalau lalat, menghalangi para pemuda berbakat yang berputar di sekelilingnya. Dia membayar. Aku melakukan pekerjaan, perdagangan yang adil, mengandalkan uang ini. Perusahaanku juga berjalan lancar, tidak besar tidak kecil. Bagaimanapun juga ini adalah bisnisku sendiri. Sekarang, kekasih hatinya yang selalu dia sebutkan, Ji Bo Xiao, juga kembali ke negara itu dengan gemilang. Di beranda teman, aku melihat foto-foto mereka yang penuh cinta dan nafsu. Liu Ru yang tersenyum dengan bangga. Cinta yang mendalam, aku sebagai alat juga harus pensiun dengan sukses. Saat mencetak surat perjanjian perceraian, aku sengaja menebalkan kata, tidak membawa apa-apa. Aku tidak menginginkan setengah sen pun dari keluarga Liu-nya, 3 tahun ini. Villa itu miliknya, mobil mewah itu miliknya, aku, Ling Xuan, tidak pernah berpikir untuk serakah. Bersandung, aku melipat perjanjian itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas kerja. Malam ini, saatnya untuk berterus terang, Ling Xuan. Kau akhirnya bisa menjadi dirimu sendiri, kataku pada diriku sendiri di cermin, ruang tamu villa. Liu Ru yang duduk di sofa, menyesap anggur merah dengan anggun, melihatku masuk. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ruyan, ada sesuatu. Mari kita bicara. Aku meletakkan surat perjanjian perceraian di meja kopi di depannya. 3 tahun sudah berakhir, ini surat perjanjian perceraian, silakan lihat. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Mengenai harta, aku tidak menginginkan apapun. Aku berusaha membuat nada bicaraku terdengar tenang, bahkan sedikit lega. Baru kemudian dia meletakkan gelas anggurnya dan perlahan mengambil kertas-kertas itu. Aku menunggunya mengangguk. Atau basa-basi beberapa kalimat. Siapa sangka, sedetik kemudian, srek surat perceraian di tangannya langsung berubah menjadi serpihan kertas yang berterbangan di udara. Pupil mataku gemetar. Liu Ruyan, apa maksudmu? Seumur hidupku, aku belum pernah merasa begitu tidak berdaya. Kesabaran selama 3 tahun hampir meledak saat ini. Dia berdiri, dengan senyum yang tidak bisa ku mengerti di sudut bibirnya, dingin dan sedikit haus darah. Ling Xuan, aku sudah bilang, kapan ini akan berakhir? Akulah yang menentukan. Tatapan itu sama sekali tidak seperti biasanya. Penampilan seorang CEO yang dingin dan arogan, jelas membawa sedikit obsesi, membuatku merinding. Awalnya tertulis jelas di kontrak, 3 tahun. Sekarang kau ingin mengingkarinya? Dadaku naik turun karena marah. Apa wanita ini sudah gila? Cinta pertamanya sudah kembali. Masih menahanku, si lampu neon, untuk merayakan tahun baru? Aturannya aku yang menetapkan, ucapnya enteng. Namun nadanya tegas dan tidak bisa dibantah. Sekarang, aku tidak ingin bercerai. Aku menunjuknya, lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku pernah melihat orang yang tidak masuk akal. Tapi belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti ini. Ini namanya apa? Membuang orang setelah tidak berguna. Memperlakukanku seperti monyet. Amarah membara, tetapi aku juga tahu bahwa dengan keadaannya saat ini, tidak ada gunanya berdebat dengannya. Baik, kau tidak mau menandatangani, kan? Aku mencibir, aku tidak mau tinggal di tempat sialan ini lagi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan naik ke atas untuk mengepak barang-barangku yang menyedihkan itu. Aku pikir dengan pindah, dia bisa menjadi tenang dan memberinya sedikit tekanan. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku benar-benar naif saat itu. Liu Ruyan hanya berdiri di tengah ruang tamu. Melihat punggungku naik ke atas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya tatapan itu. Seperti 2 buah kait, mengunci diriku dengan erat. Menunggu aku menyeret koperku menuruni tangga. Saat hendak membanting pintu dan pergi, dia perlahan berkata, Ling Xuan, dunia luar sangat berbahaya, kamu akan menyesalinya. Suaranya tidak keras, tetapi seperti jarum yang menusuk telingaku. Aku tidak menoleh, pergi tanpa menoleh. Rumah ini, tempat aku tinggal selama 3 tahun, hanyalah sebuah tempat bagi jiwa. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang aneh. Wanita ini, hari ini sangat aneh. Mengabaikan firasat buruk yang mulai memenuhi hatiku. Namun, saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai amarah seorang wanita kaya yang tidak masuk akal.
Penolakan Liu Ruyan untuk menandatangani surat cerai. Lebih seperti batu yang menghalangi hatiku. Semakin aku memikirkannya, semakin aku kesal. Setelah aku pindah dari villa, aku mencari hotel acak untuk menginap sementara, sambil memikirkan bagaimana cara membuka pikiran keras Liu Ruyan itu. Seseorang yang tak terduga datang mencariku. Ji Boxia. Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Liu Ruyan yang memberitahunya. Dia tampak rapi dan terawat. Mengenakan setelan jas yang dibuat khusus, rambutnya disisir rapi, hanya saja wajahnya agak pucat seperti orang sakit. Ling Xuan. Dia menatapku dari atas ke bawah, dengan tatapan seperti melihat sesuatu yang kotor. Kudengar Ruyan tidak mau bercerai denganmu, nada suaranya penuh dengan rasa superioritas. Yang hampir meluap. Bukan urusanmu. Aku berkata dengan kesal. HMPH, memang. Dia tertawa, tawanya sangat palsu. Lagi pula, orang sepertimu hanya makan dari wanita. Ruyan bosan dan ingin membuangmu. Itu, pelipisku berdenyut-denyut. Bajingan ini. Sengaja datang untuk membuatku jijik. Tapi jangan khawatir. Dia melangkah maju. Suaranya direndahkan dengan kesombongan, Ruyan akan segera kembali ke sisiku. Kami ditakdirkan untuk bersama. Adapun kamu, jika kamu tahu diri, segeranya saja. Jangan menghalangi pandangan. 3 tahun frustrasiku ditambah provokasi si idiot di depanku. Langsung meledak. Aku langsung menghantamkan tinjuku ke wajah putihnya itu. Piarg. Ji Boxia mungkin tidak menyangka aku berani memukulnya dan langsung terpana. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, hidungnya langsung berdarah. Beraninya kau memukulku. Dia menutupi hidungnya dengan tidak percaya, kenapa aku tidak boleh memukulmu? Aku maju dan menendangnya lagi, membuatnya membungkuk seperti udang rebus. Kau sudah diberi muka, ya? Berani-beraninya kau menunjukkan kekuatan di depanku? Pukul dia. Sudah lama aku ingin memukulnya. 3 tahun ini, Liu Ruyan terus menyebut-nyebut cahaya bulannya. Membuatku seperti ban serep. Sekarang ban serep ini berani bersuara, aku mencengkeram kerah bajunya. Menariknya berdiri. Tuan Muda Ji, dengar baik-baik, urusanku dengan Liu Ruyan. Bukan aku yang tidak mau cerai, tanya saja dia. Berani mengoceh lagi, akan kupukul setiap kali bertemu. Kupukul sampai kacamata bingkai emasnya terlempar. Ji Boxia dipukuli sampai meraung. 2 pengawal yang dibawanya maju. Kutatap dengan tatapan tajam, mereka tidak berani bergerak. Orang ini mungkin sudah terbiasa dimanja. Tampan tapi tidak berguna. Akhirnya dia lari terbirit-birit, mengucapkan kalimat. Tunggu saja, Cih, aku akan menunggu. Aku benar-benar mengira masalah ini selesai begitu saja. Tak disangka, 2 hari kemudian, Ji Boxia ini benar-benar tidak belajar dari pengalaman. Dia mencari beberapa berandalan berambut kuning. Dengan tato jelek, menghadangku di bawah gedung perusahaanku. Hei, kau yang memukul Tuan Muda Ji kami? Berandalan berambut kuning itu menghisap rokok, menunjukku dengan tongkat baseball. Aku langsung tertawa. Hanya ini, bahkan belum cukup untuk pemanasan. Tanpa banyak kesulitan, semua berandalan tergeletak di tanah. Menangis memanggil ibu dan ayah. Ji Boxia bersembunyi tidak jauh, melihat pemandangan ini. Wajahnya menjadi pucat. Aku selangkah demi selangkah berjalan ke arahnya. Dia ketakutan dan berbalik ingin melarikan diri. Sayang, sudah terlambat. Aku memukulinya lagi dengan keras. Kali ini lebih parah. Dia mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 10 atau 15 hari. Sejak saat itu, Ji Boxia melihatku seperti tikus melihat kucing. Berputar arah. Tatapan ketakutan itu tidak bisa dipalsukan. Bahkan, suatu kali di sebuah pesta koktail, dia melihatku dari jauh. Gelas anggur di tangannya langsung jatuh ke tanah, dia langsung kabur. Benar-benar membuatnya trauma. Dasar sampah. Aku berpikir. Aku, demi Liu Ruyan, setidaknya secara nama, membuat cahaya bulannya menjadi seperti ini. Dia seharusnya memberiku sedikit muka dan menandatangani surat cerai, kan? Jadi, aku pergi mencarinya lagi. Memohon dengan baik, membujuk, dan merayu, Liu Ruyan. Anggap saja aku memohon padamu. Kejadian saat itu tiba-tiba mengalami perubahan haluan. Sebuah aktivitas bisnis. Kami berdua, sebagai pasangan teladan, diundang untuk hadir. Acara selesai. Melepaskan kepura-puraan, aku sekali lagi menyebutkan perceraian padanya. Liu Ruyan. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Katakan dengan jelas. Dia terdiam lama. Cukup lama sampai aku pikir dia akan mengabaikanku lagi. Akhirnya, dia perlahan berkata. Baik, aku tanda tangani. Aku terkejut saat itu. Aku ragu apakah aku salah dengar. Apa katamu? Aku berkata. Aku tanda tangani surat cerai. Dia mengulangi sekali lagi. Ekspresinya datar. Hatiku berdebar kencang, diikuti dengan kebahagiaan luar biasa. Surga maha melihat. Ada hal-hal yang tidak aku mengerti, dan sedikit perasaan cemas. Liu Ruyan benar-benar setuju untuk berkata. Akan menandatangani surat cerai. Saat itu, pikiranku kosong,
Aku benar-benar tidak percaya dengan telingaku sendiri. 3 tahun ini, aku sudah muak. Kalimatnya. Baik, aku tanda tangani. Bagiku. Tidak kalah dengan suara surgawi. Namun, nadanya berubah drastis. Dengan sedikit senyum misterius di bibirnya. Sebelum tanda tangan. Mari kita makan bersama. Anggap saja ini makan perpisahan. Makan perpisahan. Oke, ayo makan. Asalkan dia mau menandatangani. Bahkan jika itu hidangan mancuhan Imperial Feast, aku akan setuju. Dalam hatiku, aku bahkan berpikir sedikit jahat. Apakah wanita ini akhirnya menyadari kesalahannya dan ingin berpisah dengan baik-baik? Makan malam diatur di restoran villa. Meja makan panjang, tempat lilin yang indah, dan beberapa hidangan yang biasanya aku suka. Liu Ruyan hari ini sangat tenang, bahkan bisa dikatakan lembut. Dia menuangkan anggur untukku. Dengan suara lembut, dia bertanya bagaimana kabar perusahaanku baru-baru ini. Nada bicaranya sama seperti saat aku pertama kali mengenalnya. Keramahan yang kadang-kadang dia tunjukkan bahkan berbeda. Dirinya hari ini. Kelembutannya membuatku sedikit tidak nyaman. Tapi saat itu, pikiranku sudah dibutakan oleh kebebasan yang akan aku dapatkan. Aku tidak terlalu memikirkannya. Ini mungkin ketenangan sebelum badai. Atau itu basa-basi terakhirnya. Setelah makan, dia meletakkan peralatan makan. Ayo, ke ruang kerjaku. Aku ambil pena. Perjanjian ada padamu atau salinanku di sini? Aku membawanya. Aku segera mengeluarkan perjanjian perceraian yang membawa harapanku dari tas kerja. Ruang kerjanya. Ini bukan pertama kalinya aku datang, tapi hari ini, aku selalu merasa udara di sini. Dipenuhi aroma yang tak bisa dijelaskan. Dia berjalan ke belakang meja, duduk, mengambil perjanjian perceraian dan pena yang kuberikan. Jantungku berdebar kencang, mataku menatap tangannya tanpa berkedip. Dia menunduk. Akhirnya dipindahkan. Dia mendorong perjanjian perceraian yang sudah ditandatangani ke hadapanku. Ling Xuan, sekarang kau bebas. Katanya, suaranya sangat pelan. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil perjanjian itu. Jari-jariku hampir menyentuh kertas, tepat saat itu, sebuah suara gemetar. Tangan Liu Ruyan yang lain dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari laci meja. Kilatan dingin. Itu adalah sebuah alat suntik. Pupil mataku langsung mengecil. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Aku ingin menghindar. Ingin melawan, tapi semuanya terlalu cepat. Gerakannya cekatan, tidak seperti nona muda yang dimanjakan. Malah seperti agen terlatih. Ujung jarum yang dingin, tanpa ragu sedikit pun. Menusuk bahu kananku dengan keras. Aku kesakitan, secara naluriah ingin melepaskan diri. Tapi tangan lainnya mencengkeram lenganku dengan erat, dengan kekuatan yang luar biasa. Obat itu didorong sampai habis tanpa ampun. Rasa pusing yang hebat. Langsung menyapu otakku. Lengan terasa mati rasa dan sakit, lalu seluruh tubuh terasa lemas. Kau menyuntikkan apa padaku? Aku menggertakkan gigi, merasa kelopak mataku semakin berat. Dia tidak menjawab, hanya mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya. Sapu tangan itu sepertinya membawa aroma aneh. Dia menutup mulut dan hidungku dengan sapu tangan itu. Lepaskan. Aku berjuang sekuat tenaga, tapi kekuatanku surut seperti air pasang. Pandangan mulai kabur, dunia berputar. Sial. Aku sama sekali tidak waspada. Aku benar-benar percaya dia akan melepaskanku begitu saja. Yang terakhir kulihat adalah wajah Liu Ruyan yang mendekat, sudut bibirnya membentuk sebuah lengkungan. Senyum yang tidak sehat, mata indahnya membentuk bulan sabit. Tapi di dalam bulan sabit itu, ada gejolak rasa memiliki yang menakutkan, begitu kental hingga tak teruraikan. Ling Xuan, suaranya seperti bisikan iblis, bergema di telingaku. Pada hari aku menandatangani kontrak 3 tahun lalu, aku ingin melakukan ini. Aku juga ingin mengurungmu di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah pribadiku. Dikunci, hanya milikku seorang. Sebelum benar-benar tenggelam dalam kegelapan, aku seolah mendengar curahan hatinya yang puas, tawa itu. Seperti madu yang direnggut racun, membuatku tak berdaya. Gila macam apa yang telah kutarik ini? Aku tidak tahu berapa lama berlalu, aku terbangun lagi karena aroma lembut yang membangunkanku. Tidak, bukan membangunkan, aku merasa berada di ruangan bawah tanah yang remang-remang, tangan dan kakiku dikunci oleh sesuatu. Berat, adalah rantai besi. Tubuhku terentang lebar diikat di atas tempat tidur. Dan Liu Ruyan, dia berada di sampingku, mengenakan piyama sutra. Rambutnya tergerai berantakan di bahunya, napasnya membawa suhu yang membakar. Sayang, kamu sudah bangun? Suaranya sangat lembut, seperti bulu yang menggelitik sarafku, tapi dalam suaranya tersirat rasa puas dan gila yang membuat bulu kuduk merinding. Aku baru saja akan berbicara, tetapi tenggorokanku terasa sangat kering. SST, dia dengan lembut menekan bibirku dengan jarinya. Sayang, kamu tidak ingat? Tidak apa-apa, tetapi kamu tidak boleh meninggalkanku. Ya. Dia mengangkat kepalanya, mata indahnya bersinar aneh di bawah cahaya redup. Kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, seperti membahas kesepakatan besar senilai ratusan juta,
atau pekerjaan yang tidak tahu berapa lama lagi. Ketika aku sadar kembali, terbangun, aku mendengar suara gadis yang lembut. Dengan sedikit tawa merangkul, datang dari atas kepalaku, suara ini. Aku tiba-tiba mengangkat kepalaku, Liu Ruyan, dia duduk di tepi tempat tidur dengan tenang. Mengenakan jubah tidur sutra yang kukenal, di tangannya juga ada segelas anggur merah. Bergoyang pelan, cairan merah tua memancarkan cahaya aneh dalam kegelapan. Saat ini, dia sangat berbeda dari presiden wanita yang dingin dan menyendiri seperti biasanya. Di mata indahnya, terpancar cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya, hampir fanatik. Dia membungkuk mendekatiku, napasnya yang hangat menyembur ke wajahku. Dengan aroma anggur samar dan parfum uniknya, Ling Xuan. Suaranya sangat pelan, "Kau gila, Liu Ruyan. Lepaskan aku." Aku berteriak, tetapi suaraku karena efek obat sebelumnya terdengar agak serak dan lemah. Dia seolah tidak mendengar raungan marahku, dan terus berbicara sendiri. Mata indahnya membentuk sabit bulan, tetapi di dalamnya bergejolak rasa memiliki yang menakutkan. Aku masih ingin menguncimu di ruang bawah tanah yang hanya bisa aku masuki sendirian. Jari-jarinya dengan lembut membelai pipiku. Sentuhan dingin membuatku merinding. Mengunci dan hanya menjadi milikku, orang gila. Wanita ini benar-benar gila. Sayang, tidak apa-apa. Kamu akan terbiasa. Bisiknya lembut, seolah menenangkan anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Tapi kamu ingin meninggalkanku. Itu tidak boleh. Di matanya terlintas secercah cahaya berbahaya. Namun, dia hanya tersenyum. Senyum yang penuh dengan kegilaan yang pasti menang. Kemudian, dia meletakkan gelas anggur. Tidak. Jangan. Aku berusaha keras, rantai itu bergemerincing. Tapi obat sialan itu belum sepenuhnya hilang. Aku sama sekali tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Tapi, aku tidak bisa bergerak, hanya bisa melihatnya melakukan apapun yang dia inginkan. Naluri tubuh mulai terbangun, dan aku hanya bisa terpaksa mulai menikmati. Terlalu membuatku merasa terkekang. Aku, seorang pria dewasa, malah diperlakukan oleh seorang wanita. Dengan cara seperti ini, air mata penyesalan tanpa terkendali mengalir dari sudut mataku. Otomatis penuh memang hemat tenaga. Memang nikmat, tapi aku butuh harga diri minimal. Aku diikat di tempat tidur, meninggalkan air mata penghinaan dan penyesalan. Selama proses itu, dia selalu menatapku dengan tatapan terobsesi dan fanatik, seolah mengagumi barang pribadinya yang paling dicintai. Unik, dia benar-benar gila. Seorang yandere dengan rasa memiliki yang meledak-ledak. Bagaimana bisa aku terlibat dengan orang gila seperti ini? Hari-hari selanjutnya, aku benar-benar mengerti. Apa artinya hidup segan mati tak mau? Dasar wanita gila Liu Ruyan itu. Setiap hari, tepat waktu dia turun untuk menjenguk. Katanya menjenguk. Lebih tepatnya memeras habis nilaiku. Aku merasa pinggangku ini cepat atau lambat akan dia hancurkan. Lebih tepat waktu dari jam kerja. Yang paling membuatku kesal dan jijik adalah saat disuapi. Awalnya aku masih berusaha mati-matian melawan. Bagaimanapun juga, mulutnya menjijikan sekali. Dia juga tidak marah, hanya menatapku dengan lembut, dengan senyum yang sakit-sakitan itu. Sayang, kalau tidak makan, bagaimana bisa? Kalau tidak makan, bagaimana kita bisa punya tenaga untuk berolahraga di malam hari? Sial. Pada akhirnya, aku tetap menyerah. Di hadapan kelaparan dan kekuatannya, harga diriku yang menyedihkan itu hancur berantakan. Selain disuapi, ada juga sup terkutuk itu. Sup penambah nutrisi lengkap. Aku bersumpah, seumur hidupku belum pernah mendengar sup yang begitu tidak masuk akal. Cistanche, Morinda officinalis, makanan bergizi. Chinomorium songaricum, Rehmania glutinosa, Lycium barbarum. Cornus officinalis, gecko-gecko, cordyceps. Selain itu, apalagi ya batang anjing, 6 tembakan. Penis kuda, penis rusa, bahkan ada penis harimau. Wanita ini menemukannya dari resep kitab Shanhai Jing mana, setiap hari semangkuk besar. Hitam pekat, baunya menusuk hidung. Sayang, ini aku suapkan langsung untukmu, sangat bergizi. Dia memegang mangkuk. Tersenyum sangat lembut. Aku ingin menendang pantatnya. Aku ingin muntah. Dia mencubit daguku dan menuangkan paksa cairan obat pahit itu ke tenggorokanku. Aku merasa seluruh organ dalamku memberontak. Tubuhku memang semakin hari semakin bersemangat. Semangat palsu setelah dikuras habis. Semangat yang memalukan adalah di bawah pengaruh obat-obatan, penghinaan, dan penyiksaannya dari hari ke hari. Tubuhku secara bertahap mulai, bahkan terkadang menghasilkan semacam kenikmatan yang menyimpang. Aku mati rasa, tetapi siksaan mental terasa seperti pisau tumpul mengiris daging. Semakin dalam dari hari ke hari. Setiap hari, aku berada dalam apa yang disebut kebahagiaan dan siksaan tanpa akhir. Selain kejam, Liu Ruyan juga terkadang memelukku seperti wanita normal. Kepalanya bersandar di dadaku, napasnya teratur. Ling Xuan, kamu sangat harum. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Tahukah kamu, jangan pernah meninggalkanku.
Suaranya sangat lembut, seperti bulu, tetapi kata-kata yang diucapkannya membawa keinginan untuk mengontrol yang tak perlu dipertanyakan, membuat tulang punggungku merinding. Aku mencoba melawan, menggunakan seluruh kekuatanku untuk melepaskan diri dari rantai besi terkutuk itu. Suara gemerisik terdengar sangat menusuk di ruang bawah tanah yang sunyi ini. Lalu apa hasilnya? Selain pergelangan tangan dan pergelangan kaki yang lecet, pantat tidak. Liu Ruyan melihat luka di tubuhku. Tatapannya menjadi lebih lembut. Suami, kamu nakal. Kemudian, hukuman menjadi lebih parah. Secara bertahap, aku menyerah pada perjuangan yang sia-sia ini. Aku mulai tenang. Diam-diam mengamatinya, mengamati setiap gerakannya, mengamati ruang bawah tanah terkutuk ini. Aku mencari peluang, setiap kemungkinan untuk melarikan diri. Suatu kali, dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik setelah bekerja. Dia benar-benar membuka rantai di salah satu tanganku. Suami, makanlah sendiri hari ini. Dia meletakkan mangkuk nasi di meja samping tempat tidur, lalu hanya menatapku seperti itu. Sedikit kebebasan yang tiba-tiba itu membuat jantungku berdebar kencang. Harapan, seperti nyala api kecil, menyala di hatiku. Perlahan, aku menggunakan tangan bebas itu untuk mengambil sumpit. Aku suka ini. Nyala api kecil itu langsung padam oleh seember air dingin. Hari demi hari, ruang bawah tanah yang gelap dan suram ini menjadi penjaraku. Dan Liu Ruyan adalah orang yang memegang kunci, yang cantik. Liu Ruyan yang gila hari ini agak berbeda. Liu Ruyan seperti biasa datang ke ruang bawah tanah yang gelap ini, masih mengenakan gaun tidur sutra yang mewah itu. Masih ada aroma familiar di udara yang membuatku pusing. Dia mulai dengan terampil melakukan rutinitas itu. Aku sudah dipermalukan, terbiasa dengan alur kerja. Yang paling membuatku merinding adalah ekspresinya. Bukan lagi sekadar rekan seperjuangan yang puas, melainkan ekspresi yang sangat aneh, mata berkaca-kaca, seolah tenggelam dalam semacam fantasi yang ekstrim. Dia tiba-tiba membungkuk, bibirnya yang panas menempel di telingaku. Suaranya berbisik dengan sedikit gemetar, Ling Xuan, tahukah kamu? Kamu tidak ingat hubungan kelopak mata. Tetapi, 3 tahun lalu, aku harus memilikimu. 3 tahun lalu, 3 kata ini seperti kilat yang membelah pikiranku yang kacau. 3 tahun lalu, bukankah itu saat kita menandatangani kontrak omong kosong itu? Saat itu, dia melihatku seperti melihat sesuatu yang kalah telak. Ling Xuan, itulah pria yang kuinginkan. Aku merasa dingin di sekujur tubuh. Apa yang dia katakan? Memukuli orang? Jibosia, dia itu apa? Dia tiba-tiba mencibir, nadanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Seorang sampah. Terlihat lemah dan seperti pria jadi-jadian. Mataku dulu benar-benar buta. Bagaimana aku bisa menyukai orang seperti itu? Seorang penipu datang demi uang dan posisiku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Ingin mendekatiku, tapi tidak tahu malu. Dia berkata sambil seolah menjulurkan lidahnya. Aku hanya bisa menahannya dengan kaku. Tatapannya turun dengan fanatik. Seperti seorang pengikut yang akhirnya mendapatkan mukjizat. Hanya orang sepertimu yang pantas menjadi priaku. Pikiranku kacau balau. Ucapannya yang sakit-sakitan membuatku merinding. Tetapi yang lebih membuatku takut adalah apa yang dia katakan selanjutnya. Kali ini aku akhirnya mendapatkanmu sepenuhnya. Dan sebelum mendapatkanmu, aku juga melihat alur cerita yang paling ingin kulihat. Dia tertawa. Tawa itu bergema di ruang bawah tanah yang sunyi, tampak sangat aneh. Ling Xuan, sudah 3 tahun, tahukah kau berapa lama aku menahannya? Ji Bo Xiao si sampah itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Begitu dia kembali. Aku tahu aku bisa melihat Ling Xuan yang membelaku lagi. Ling Xuan, tahukah kau? Di depanku, kau memukuli Ji Bo Xiao seperti anjing mati. Saat itu, aku sangat bersemangat. Sangat bahagia. Otakku seperti dilempari bom. Ternyata Ji Bo Xiao berulang kali datang mencariku bukan kebetulan. Tapi kau seperti orang bodoh yang melompat ke dalam perangkap yang sudah dia gali. Dia seperti sutradara yang tinggi hati. Sedangkan aku hanya pemeran utama pria yang bertanggung jawab atas estetika kekerasan dalam naskahnya. Sayang sekali tendanganmu itu. Ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Tendangan yang hampir membunuhnya itu hanya bisa kulihat dari rekaman CCTV. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku melihat ekspresi sakitnya yang bercampur antara obsesi dan kegilaan. Udara dingin menjalar dari tulang ekor hingga ke ubun-ubun. Aku bekerja selama hampir 2 jam. Aku memejamkan mata, bahkan tidak punya tenaga untuk menggerakkan satu jari pun. Setelah beberapa saat, dia sepertinya sudah cukup istirahat dan duduk tegak. Seolah-olah bersiap untuk mengunciku seperti biasa lalu pergi. Tapi begitu dia bangun, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan. Plak! Suara menutup pintu terdengar, dan seluruh ruang bawah tanah kembali sunyi senyap. Aku berbaring di tempat tidur, terengah-engah, seluruh tubuhku terasa remuk. Setelah sekian lama, aku baru menyadari dengan lambat bahwa dia sudah pergi. Dan, saat emosinya memuncak, dia membuka kunci di tanganku.
Setelah melampiaskan emosinya, karena ketidaknyamanan yang tiba-tiba, dia sepertinya lupa mengunciku lagi. Dengan lambat aku mengangkat tanganku. Rantai besi dingin di pergelangan tanganku tergantung longgar. Kuncinya terbuka. Dia lupa. Dia benar-benar lupa mengunciku kembali. Sengatan listrik langsung menjalar dari tulang ekor hingga ke ubun-ubun. Kesempatan. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku tidak berani bergerak. Mendengarkan dengan seksama suara-suara di luar, takut dia akan kembali secara tiba-tiba. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak ada suara apapun. Aku menahan rasa sakit dan lelah setelah tubuhku terasa kosong. Memaksa diriku untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Setiap detik terasa seperti siksaan. Setelah sekitar 2 jam, aku merasa tubuhku akhirnya memiliki sedikit kekuatan. Aku perlahan-lahan duduk sedikit demi sedikit. Kemudian, mulai mengatasi belenggu kaki sialan itu. Benda ini lebih kuat daripada yang di tangan. Aku meraba-raba di dalam ruangan, mencari. Sebuah suara ringan terdengar. Akhirnya, belenggu di kaki terlepas. Kebebasan. Aku berdiri terhuyung-huyung, bergegas menuju pintu besi yang menuju keluar neraka. Namun, harapan sekali lagi hancur oleh kenyataan. Pintunya terkunci. Dan itu adalah jenis kunci elektronik canggih yang belum pernah kulihat. Aku kembali ke kamar. Mengeluarkan semua barang yang bisa dijadikan alat. Memukuli pintu itu lagi dan lagi. Tidak berguna. Pintu ini seolah tumbuh di dinding, tidak bergerak sedikit pun. Dalam keputusasaan, aku menyentuh sepotong karet keras yang entah jatuh dari benda apa. Seukuran kartu bank. Bukankah begitu yang selalu ada di film? Sebuah kartu. Dimasukkan ke celah kunci dan digeser, pintunya terbuka. Meskipun terasa konyol. Tapi sekarang, aku hanya bisa mencoba segala cara. Aku memasukkan karet itu ke celah kunci. Menggesernya bolak-balik. Sekali, 2 kali. 100 kali. Lenganku sakit seolah akan patah. Aku sangat haus dan lapar. Tenggorokanku terasa seperti terbakar. Tepat ketika aku hampir menyerah dan bersiap untuk berbaring kembali di tempat tidur dan menunggu kematian. Klik. Sebuah suara lemah yang hampir tidak terdengar berasal dari dalam kunci. Seluruh tubuhku bergetar. Secara kebetulan, berhasil. Aku benar-benar jenius. Aku meraih kenop pintu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka, tetapi hanya sedikit. Menggunakan pantatku untuk memaksa. Membuka pintu dengan cepat dari luar. Apa yang terjadi? Aku belum sempat bereaksi. Itu lagi sarung tangan putih sialan itu. Aroma yang familiar, dengan sedikit rasa manis. Sesaat menutupi mulut dan hidungku, aku bahkan tidak sempat melihat wajahku dengan jelas. Sesaat. Kemudian sekali lagi tenggelam dalam kegelapan tak terbatas. Saat terjatuh, aku jatuh ke dalam pelukan yang familiar. Hangat. Itu adalah Liu Ruyan. Sesaat seperti keluar dari rawa berlumpur yang kental. Dalam kegelapan, kehangatan familiar yang membuat kulit kepalaku mati rasa itu. Sekali lagi masuk ke hidungku, aku belum sempat membuka mata, tapi sudah merasa ada yang tidak beres. Berat di keempat anggota tubuhku lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Aku tiba-tiba membuka mataku. Di bawah cahaya redup, yang terlihat adalah pergelangan tangan dan pergelangan kaki yang memancarkan. Benda yang dingin dan tanpa cahaya. Rantai besi. Lebih tebal dari sebelumnya. Di atasnya juga terdapat goresan baru, seperti 2 ular hitam berbisa yang melilitku erat. Sementara Liu Ruyan berbaring di atasku. Dia seperti kucing malas. Kepalanya bersandar di dadaku, jari-jarinya dengan lembut membelai wajahku. Melihatku bangun. Dia mengangkat kepalanya, di mata indahnya itu terdapat sedikit keakraban. Senyum berbahaya. Suamiku, kamu tidak jujur ya? Suaranya sangat pelan, sangat lembut, namun seperti pecahan es. Menusuk telingaku. Masih berpikir untuk melarikan diri diam-diam. Ujung jarinya meluncur di bibirku. Dengan sedikit dingin. Kenapa? Kecantikan sepertiku ini. Masih tidak bisa menahanmu? Apa bagusnya dunia luar? Kamu harus ingat. Dunia luar sangat berbahaya. Dia mendekat sedikit, napas hangat. Menyembur ke wajahku, mengucapkan kata demi kata. Hanya aku yang terbaik untukmu. Aku menggertakkan gigi, dadaku naik turun dengan hebat, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Penghinaan karena kegagalan dan keputusasaan yang lebih dalam menenggelamkanku seperti air pasang. Dia sepertinya sangat puas dengan reaksiku saat ini. Senyum di sudut bibirnya semakin dalam. Kamu akan tinggal di sini, menemaniku dan anak kita. Anak. 2 kata ini seperti bom yang meledak di benakku. Seluruh tubuhku menegang, menatapnya lekat-lekat, mengira aku salah dengar. Kamu bilang apa? Suaraku kering dan tidak keruan. Anak. Wajah Liu Ruyan. Mata yang berkilauan, tentang anak itu. Anakmu. Nada bicaranya bahkan sedikit menyombongkan diri, menjawabku dengan serius. Ini adalah hasil dari kerja keras kami selama lebih dari setengah bulan. Setelah selesai berbicara, ekspresi polos itu menghilang lagi. Ia kembali menjadi orang gila dengan tatapan gelap dan posesif yang meledak-ledak, menyipitkan mata dengan berbahaya.
Perubahan ekspresi yang mulus ini membuatku merasakan hawa dingin dari lubuk hatiku. Pikiranku kacau balau. Memaksa diriku untuk berpegang pada secercah akal sehat terakhir, aku bertanya dengan tidak percaya, "Sudah dipastikan di rumah sakit?" "Tentu saja," jawabnya sambil mengangkat alis dengan bangga, seperti burung merak yang memenangkan pertarungan. "Baru saja dipastikan, aku ingin segera kembali untuk memberitahumu kabar baik ini." Akibatnya, begitu aku membuka pintu, tatapannya langsung mendingin, dan tangannya juga menambah kekuatan. Mencubit daguku, menemukan seorang pria kejam yang mencoba melarikan diri secara diam-diam. Ingin meninggalkan ibu dan anak kami, aku terdiam oleh kata-katanya, jantungku seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Terasa berat dan jatuh ke bawah. Anak itu, dia hamil. Fakta ini lebih berat daripada rantai besi yang lebih tebal dari pergelangan tanganku, menghancurkan harapan terakhirku untuk melarikan diri. Aku tenang, perlahan menjadi tenang. Sekarang dia sudah memiliki anak. Untuk bisa melepaskan diri lagi, mungkin lebih sulit daripada mendaki ke langit. Aku menutup mata. Tidak lagi melihat wajah gila namun cantik itu, pikiranku mulai berpikir dengan gila, seperti benang kusut. Kata-kata yang diucapkan Liu Ruyan sebelumnya terus terngiang di benakku. 3 tahun lalu. 3 tahun lalu dia harus memilikiku. 3 tahun lalu, aku memukul orang untuknya. Setelah berpikir lama, sebuah ingatan samar yang telah kulupakan di sudut mulai muncul secara bertahap. Baru lulus kuliah, aku belajar keuangan, tidak punya latar belakang. Tidak ada koneksi, lulus sama dengan pengangguran. Gelarku yang lumayan. Tidak ada gunanya di hadapan kenyataan. Demi kehidupan, aku mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pelayan bar. 3 tahun lalu, bukankah itu saat aku baru lulus kuliah, sangat miskin? Aku berusaha keras mencari di tumpukan sampah ingatan, ingin menemukan sedikit petunjuk. Akhirnya sebuah ingatan yang sengaja kulupakan. Adegan yang menyedihkan dan penuh semangat diseret keluar dari sudut yang sunyi dengan paksa. Saat itu aku baru lulus. Belajar keuangan, tapi tidak punya latar belakang atau koneksi, lulus langsung menganggur. Kata-kata ini benar sekali. Demi sesuap nasi, di bilik pojok. 6 atau 7 berandalan dengan rambut merah dan hijau sedang mengelilingi seorang gadis, mulut penuh kata-kata kotor. Tangan dan kaki mereka juga tidak sopan. Gadis itu tampak jelas mabuk, pipinya merona merah. Matanya sayu, tubuhnya lemas seperti tidak bertulang, hanya bisa menolak dengan lemah. Saat itu otakku panas, tidak memikirkan akibatnya. Mahasiswa baru masuk masyarakat. Masih polos dan bersemangat. Mana tahan melihat hal seperti ini. Aku meletakkan nampan. Tanpa banyak bicara, aku langsung menerjang dan menarik gadis itu ke belakangku untuk melindunginya. "Apa yang kalian lakukan?" Menindas seorang gadis, apa hebatnya? Para berandalan itu tertegun sejenak, lalu menyeringai. Mengepungku di tengah. Selanjutnya adalah perkelahian. Jumlah mereka lebih banyak. Aku langsung terkena beberapa pukulan. Sudut mulutku terasa panas dan sakit. Tapi aku tidak menyerah. Berpikir menyelamatkan wanita cantik, tidak mungkin di tengah jalan sudah dipukuli sampai mati. Itu terlalu memalukan. Semangat membara muncul dari lubuk hati. Adrenalin langsung melonjak. Mataku merah karena marah. Benar-benar mengabaikan pertahanan. Lebih baik terluka daripada kalah, aku melawan mereka habis-habisan. Kau memberiku pukulan, aku rela menerima pukulan, tapi aku harus membalasmu dengan tendangan. Semangat nekat itu benar-benar membuat mereka terkejut. Akhirnya para berandalan itu. Sambil mengumpat, mereka semua kabur. Aku juga tidak lebih baik. Wajahku memar. Hidungku berdarah, bajuku juga robek. Secara tidak sadar aku memalingkan wajah. Tidak ingin gadis di belakangku melihat penampilanku yang menyedihkan ini. Berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Terutama penampilanku ini terlalu memalukan. Aku bahkan tidak berani menoleh untuk melihatnya, lalu pergi dengan terpincang-pincang. Hasilnya bisa ditebak. Hari itu aku langsung dipecat dari bar dan kehilangan pekerjaan. Kira-kira setengah bulan kemudian, aku menerima telepon aneh. Kemudian aku menandatangani kontrak terkutuk itu dengan Liu Ruyan. Memikirkan hal ini. Seluruh tubuhku merinding. Waktu, tempat, sebab akibat, semua petunjuk pada saat ini. Semuanya terhubung. Bukan kebetulan. Dia dari awal. Dia datang untukku. Aku membuka mata lebar-lebar, menatap tajam Liu Ruyan yang menindihku. Suara itu menjadi serak dan kering karena terkejut. "Gadis di bar itu, mungkinkah itu kamu?" Liu Ruyan perlahan mengangkat kepalanya, kilatan licik melintas di mata indahnya. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum sakit dan puas. "Suami. Sepertinya kamu ingat." Jarinya dengan lembut mengetuk bibirku, nadanya membawa sedikit kesenangan dingin. "Tapi, karena kamu sudah ingat, kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi." Hatiku tenggelam. Lari? Bagaimana aku bisa lari sekarang? Konfrontasi langsung, aku sudah mencobanya. Hasilnya adalah diganti dengan rantai besi yang lebih tebal. Dia bahkan bisa melakukan hal-hal seperti memberi obat bius dan memenjarakan. Aku tidak ragu bahwa lain kali aku membuatnya marah. Dia benar-benar akan mematahkan kakiku.
Apalagi ada anak. Dia hamil. Tidak peduli apakah anak ini milikku atau tidak, dengan tingkat obsesinya yang sudah gila. Dia akan menjadikan anak ini sebagai belenggu pamungkas untuk mengikatku. Jika anak ini benar-benar milikku. Secara hukum dan emosional, seumur hidup ini. Kita tidak akan bisa berpisah sepenuhnya. Aku harus tenang. Kekerasan tidak akan berhasil. Aku hanya bisa menggunakan cara halus. Seorang pria sejati bisa membungkuk dan meregangkan diri. Selamatkan dirimu dulu. Kemudian rencanakan yang lainnya. Aku memejamkan mata, dan ketika aku membukanya lagi. Keterkejutan dan kemarahan di mataku telah aku paksa untuk ditekan. Aku menarik. Senyum yang tanpa sedikit tak berdaya dan sedikit menerima takdir, mencoba membuat nadaku terdengar lebih ringan. Jika aku tidak bisa melarikan diri, maka aku tidak akan melarikan diri. Aku menatapnya. Berpura-pura santai mengangkat bahu. Seorang pria harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kalau begitu aku akan tinggal dan menemani kalian berdua, ibu dan anak. Aku juga tidak berencana untuk lari. Liu Ruyan menyipitkan matanya, seperti kucing yang memeriksa mangsanya, di mata indahnya. Penuh dengan keraguan, dia mendekat, dengan cermat menatap wajahku. Sepertinya ingin menemukan jejak kebohongan di wajahku. Aku masih tidak terlalu percaya. Dia perlahan berbicara, ujung jarinya yang dingin menyentuh jakunku. Itu membuatku merinding, tapi sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Suaranya tiba-tiba berubah, dengan ancaman yang tak terselubung. Jika tidak, lain kali aku akan mematahkan kedua kakimu, membuatmu selamanya. Selamanya tinggal di sini. Jantungku mencelos, tapi wajahku tetap menunjukkan ekspresi. Kaku itu. Dia sepertinya sangat puas melihatku tanpa tahu diri. Setelah kata-kata ancaman itu selesai, kekuatannya di tubuhnya langsung menghilang. Dia kembali berbaring di dadaku seperti kucing kecil yang jinak, menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku. Berbisik pelan, kau tahu, aku paling menyukaimu. Aku juga tidak ingin menyakitimu, tapi tidak ada cara lain. Siapa suruh kau tidak patuh? Siapa suruh kau lari? Siapa suruh kau meninggalkan kami berdua? Suaranya semakin pelan. Dengan sedikit serak karena kantuk. Sambil berbicara, napasnya menjadi teratur dan panjang, dan dia tertidur di pelukanku. Aku tidak berani menggerakkan tubuh ini, merasakan napasnya yang hangat, mencium aroma harum familiar itu, tetapi pikiranku jernih sedingin es. Kali ini, aku juga ikut tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun dalam kesunyian. Pelukanku terasa hampa. Liu Ruyan sudah tidak ada lagi. Spontan, aku menggerakkan pergelangan tanganku. Namun tidak mendengar suara rantai besi yang familiar. Aku langsung duduk. Melihat ke bawah, di pergelangan tangan, di pergelangan kaki. Kosong, tidak ada apa-apa. Rantai besi yang berat itu ternyata sudah dibuka. Jantungku berdegup kencang. Emosi gembira dan cemas bercampur aduk. Ini adalah ujian darinya untukku. Dengan perasaan cemas, aku berjalan tanpa alas kaki dari tempat tidur. Untuk pertama kalinya. Dengan kedua kakiku sendiri, aku berdiri di ruang bawah tanah yang telah memenjarakanku selama lebih dari setengah bulan ini. Selangkah demi selangkah aku berjalan menuju pintu besi yang berat itu, jantungku berdebar kencang. Aku mengulurkan tangan. Mendorongnya dengan pelan, pintunya ternyata terbuka. Di luar pintu ada tangga naik. Aku menaiki tangga itu dan mendorong pintu lain di ujungnya. Yang muncul di hadapanku adalah pemandangan yang sangat familiar, ruang kerja Liu Ruyan. Lemari buku kayu merah besar itu, sofa kulit asli yang mahal, dan aroma tinta samar di udara. Aku terpaku di tempat. Ruang rahasia ini, neraka yang memenjarakanku ini. Ternyata tersembunyi di balik lemari buku di ruang kerja kantornya. Rumah ini, aku sudah tinggal selama 3 tahun. Aku sudah berkali-kali datang ke ruang kerja ini, tapi aku tidak pernah tahu bahwa tempat seperti itu tersembunyi di sini. Kapan dia mulai mempersiapkannya? Pikiran ini membuatku merinding. Saat itu, pintu ruang kerja dibuka dari luar. Liu Ruyan masuk. Dia mengenakan pakaian rumahan yang kasual. Dengan senyum lembut di wajahnya, seperti istri yang normal. Dia berjalan mendekat dengan alami. Memegang tanganku. Suhu itu terasa melalui kulit, tetapi membuatku merasa tidak ada sedikit pun kehangatan. Kamu senang? Dia mendongak menatapku. Matanya melengkung menjadi bulan sabit yang indah. Ayo kita makan. Aku mulai belajar memerankan seorang suami yang sangat berbakti. Demi kehidupan kecil di perutnya, entah itu burung pipit atau anak ayam. Juga demi kedua kakiku yang untuk sementara masih utuh. Aku menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan kepada wakil yang paling kupercaya. Diriku sendiri berubah menjadi suami rumah tangga. Setelah Liu Ruyan hamil, seleranya menjadi aneh dan pilih-pilih. Hari ini ingin makan yang asam, besok ingin makan yang pedas. Setiap hari aku mengubah cara untuk memasak untuknya. Mencari berbagai resep makanan untuk ibu hamil dari internet, apapun yang menenangkan janin. Yang menyehatkan otak, takut kalau pelayananku kurang baik. Sayang. Hari ini aku ingin makan ikan asam manis.
Baiklah. Aku mengenakan celemek, memasuki dapur yang lebih besar dari kantor perusahaanku. Mulai mengolah ikan kakap yang baru saja diterbangkan dari luar negeri. Dia duduk di kursi di ruang makan. Menopang dagunya, senyum tersembunyi melihat punggungku yang sibuk. Tatapan itu lembut seperti air, seolah-olah aku benar-benar suaminya yang sangat dicintai. Bukannya seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari ruang bawah tanah. Trimester awal kehamilan. Reaksi mualnya sangat parah, setiap pagi aku menyiapkan air soda dan irisan lemon, lalu mengantarnya ke kantor. Aku perhatikan dia. Masuk ke gedung perkantoran yang ikonis itu, barulah aku bisa mengurus urusanku sendiri. Sore hari, aku akan menyelesaikan pekerjaan lebih awal dan mengemudi ke kantornya. Terkadang, aku duduk di kantor presidennya, membantunya memeriksa beberapa dokumen yang tidak terlalu penting, agar dia bisa pulang kerja dan beristirahat lebih awal. Tatapan mata bawahannya kepadaku berubah dari keheranan di awal menjadi kebiasaan sekarang, bahkan dengan sedikit iri. Mungkin mereka berpikir bahwa liuruyan mereka yang tidak membumi itu akhirnya dihangatkan oleh menantu laki-laki sepertiku. Hanya aku yang tahu, di balik kemesraan ini tersembunyi kegilaan yang mendebarkan. Liu Ruyan juga semakin bergantung padaku, atau lebih tepatnya, semakin lengket padaku. Dia seperti gadis kecil, kemanapun aku pergi, dia ikut. Aku membaca dokumen, dia membawa bangku kecil dan duduk di sampingku. Aku memasak, dia memeluk pinggangku dari belakang. Rasa posesif yang sakit dan menyesakan itu sepertinya diredam oleh hormon kehamilan. Berubah menjadi manjanya seorang gadis kecil. Beberapa kali, saat melihatnya tertidur pulas, dengan wajah samping yang tenang, aku bahkan merasakan ilusi yang samar. Mungkin, dia benar-benar sakit. Mungkin, kami bisa terus seperti ini. Kami mulai seperti pasangan yang sesungguhnya. Di akhir pekan, dia akan menarikku untuk pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan. Di depan rak yang penuh dengan barang, dia akan dengan antusias mengambil 2 potong piyama pasangan kartun. Yang satu adalah serigala abu-abu, yang satunya lagi serigala merah, membandingkannya di tubuhku. Sayang, lihat, apakah ini mirip dengan kita? Dia tertawa hingga matanya membentuk bulan sabit, aku melihat ke cermin. Diriku yang mengenakan piyama abu-abu serigala dan tampak tak berdaya itu menarik sudut bibirnya. Sepertimu, kamu adalah Hong Tai Lang yang setiap hari memegang wajan. Dia tidak marah, malah menyandarkan kepalanya di bahuku dan tertawa lebih bahagia. Kami akan bergandengan tangan seperti pasangan normal lainnya, di bioskop. Menonton film romantis yang membosankan, berbagi sate cumi-cumi di jalanan makanan ringan. Dia minum teh susuku, aku makan takoyaki yang sudah dia gigit. Kemanisan itu sangat nyata dan menakutkan, aku ingin menikmati kehangatan yang langka ini. Tapi hatiku tidak berani rileks sedikit pun, malam itu. Kami berbaring di tempat tidur membaca buku, dia bersandar di pelukanku, tiba-tiba meraih tanganku dan meletakkannya di perutnya yang sedikit membesar. Apa kamu merasakannya? Dia berbisik pelan. Aku hendak bertanya, merasakan apa? Tiba-tiba terasa getaran kecil dan aneh di telapak tanganku, seperti ikan kecil yang perlahan mengeluarkan gelembung di dalamnya. Seluruh tubuhku membeku. Inikah gerakan janin? Aku menunduk, melihat Liu Ruyan, dia juga mendongak menatapku. Di mata indahnya bersinar sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cahaya keibuan dan harapan bercampur jadi satu. Saat itu, perasaan rumit yang tak terlukiskan melonjak di hatiku terhadap kehidupan kecil yang akan datang ini. Aku bukannya tidak tersentuh sama sekali. Getaran kecil itu seolah-olah langsung mengetuk hatiku, membuatku benar-benar merasakan ada kehidupan yang terhubung dengan darahku. Namun, hubungan ini juga seperti belenggu baru yang mengikatku erat di tempat. Hari-hari berlalu dalam suasana yang tenang namun aneh ini. Hingga suatu hari, mitra perusahaanku datang berkunjung. Penanggung jawab dari pihak lawan adalah seorang wanita karir yang sangat cakap. Kami membahas urusan bisnis di ruang rapat. Kemudian mengobrol beberapa patah kata lagi di koridor. Dia tersenyum dan memberiku kartu nama. Mengatakan bahwa jika ada kesempatan di masa depan, kita bisa bertukar pikiran lebih banyak. Aku baru saja menerimanya dengan sopan. Menoleh, aku melihat Liu Ruyan berdiri tidak jauh dariku entah sejak kapan. Dia berdiri di sana dengan tenang, dengan senyum yang biasa di wajahnya, tetapi matanya itu menatapku dengan tajam, kartu nama di tangannya, tanpa sedikit pun kehangatan di matanya. Udara terasa membeku seketika, dan kepala wanita itu juga menyadari suasana yang tidak biasa. Dia tertawa canggung, mencari alasan dan buru-buru pergi. Baru kemudian Liu Ruyan mulai berjalan perlahan ke arahku. Dia berjalan di depanku, tidak marah, juga tidak mempertanyakan apapun. Hanya mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan dengan lembut mengambil kartu nama itu dari tanganku. Kemudian, di depanku, dia dengan sikap yang sangat anggun merobek kartu nama itu sedikit demi sedikit menjadi potongan-potongan terkecil. Dia mengangkat kepalanya, mendekat ke telingaku, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kita berdua. Berbisik seperti seorang kekasih. Sayang,
Apakah kamu terlalu patuh akhir-akhir ini? Sampai-sampai aku hampir lupa bahwa ruang bawah tanah itu sebenarnya cukup luas. Sejak insiden kartu nama terakhir, kalimat Liu Ruyan, ruang bawah tanah itu sebenarnya cukup luas, menghantuiku seperti mimpi buruk selama beberapa hari. Aku jujur, belum pernah sejujur ini. Dia juga tampaknya sangat puas dengan kepatuhanku. Tidak pernah menyebut-nyebut masalah itu lagi. Dalam ketenangan aneh ini, waktu berlalu dengan cepat, begitu cepat sehingga perut Liu Ruyan menggembung seperti balon. Begitu cepat sehingga tanggal perkiraan kelahiran tiba dalam sekejap mata. Rumah sakit, di luar ruang bersalin. Aku seperti ayam kehilangan induk. Mondar-mandir di lorong. Lampu operasi merah yang menyala seperti mata dunia. Melihatku, hatiku panik. Hatiku bercampur aduk. Ada harapan untuk kehidupan kecil yang akan segera lahir. Ada kekhawatiran tentang wanita gila di ruang bersalin. Lebih dari itu adalah kebingunganku tentang masa depanku. Tepat ketika pintu ruang bersalin didorong terbuka, seorang perawat keluar. Aku bergegas maju, tenggorokanku kering dan sesak. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Perawat melepas maskernya, memperlihatkan wajah lelah. Tapi efek bangunnya. Selamat, ibu dan anak selamat. Ibu dan anak selamat. 4 kata ini seperti aliran hangat yang langsung menghilangkan semua kecemasan dan kegelisahanku. Aku menghela napas panjang, merasa kakiku sedikit lemas. Ketika aku menerima bayi kecil keriput itu dari perawat, hatiku seolah-olah ditabrak sesuatu dengan keras. Dia sangat kecil. Matanya tertutup rapat, mulut kecilnya tanpa sadar mengecap-ngecap. Aku memberinya nama panggilan kecil. Xiao Yuyu. Melihatnya, semua perhitungan di hatiku. Kewaspadaan, ketakutan, seolah-olah meleleh pada saat ini. Ini adalah perasaan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Sentuhan paling primitif dari ikatan darah. Selama Li Ryan di penjara, aku benar-benar menjadi ayah super. Mengganti popok, membuat susu formula. Memberi makan, menidurkan. Dari awalnya yang kikuk, hingga kemudian menjadi mahir. Sibuk tanpa henti. Li Ryan sebagian besar waktu bersandar di kepala tempat tidur, diam-diam melihat sosokku yang sibuk untuk putri kami. Kegilaan dan rasa memiliki di matanya banyak berkurang. Digantikan oleh kelembutan dan kepuasan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tatapan itu membuatku beberapa kali merasa salah. Seolah-olah kami benar-benar pasangan yang biasa saja dan saling mencintai. Setelah Xiao Yuyu berusia 1 bulan, Li Ryan membawa aku dan putri kami kembali ke rumahnya. Orang tuanya sudah tahu keberadaanku. Sikap mereka terhadapku sebelumnya tidak terlalu buruk. Sekarang memiliki cucu perempuan, mereka bahkan lebih antusias, membuatku sedikit kewalahan. Di rumah mertua, aku menerapkan kultivasi diri seorang menantu. Hingga ekstrim, berinisiatif masuk ke dapur, membantu ibu mertua. Menemani ayah mertua bermain catur di balkon, mengobrol tentang berita, memegang erat 2 orang. Membujuknya untuk tersenyum lebar. Ini semua adalah keterampilan bertahan hidup yang telah saya asah selama beberapa tahun terakhir. Setelah makan, ayah mertua memanggilku ke ruang kerja dan menepuk pundakku. Dengan nada yang tulus, dia berkata, "Ling kecil, Ruyan ini dari kecil sudah dimanja oleh kami, mungkin temperamennya agak aneh, kedepannya kamu harus lebih bersabar." Ibu mertua juga menimpali dari samping. "Benar, benar, jika dia melakukan sesuatu yang salah, kamu harus lebih memaklumi dia." Aku mendengarkan, dengan ekspresi wajah senyum sempurna. Tapi di dalam hati aku mencibir, aneh saja. Putrimu itu Yandere, tipe yang akan mengurung orang di ruang bawah tanah dan mengikatnya dengan rantai besi. Tapi aku mengatakan hal-hal yang sangat tulus, "Ayah, ibu, jangan khawatir, temperamen Ruyan sangat cocok denganku." Kami berdua benar-benar ditakdirkan. Setelah kembali dari rumah ayah mertua dan ibu mertua, aku benar-benar menjadi budak anak perempuan. Selama ada waktu luang, aku akan memeluk Yuyu kecil dan membuatnya tertawa. Menyanyikan lagu anak-anak yang fals, melihatnya bergumam, hatiku meleleh. Malam ini, aku sedang menggendong putriku, di wajah kecilnya yang merah muda. Menciumnya, Liu Ruyan memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. Dengan nada yang mengandung sedikit keluhan dan kecemburuan yang dibuat-buat, "HMPH. Sekarang kamu hanya melihat putri kita, kamu tidak menemaniku lagi." Aku diabaikan. Aku berbalik, dan memeluknya bersama dengan Yuyu kecil ke dalam pelukanku. Bagaimana mungkin? Aku menunduk dan mencium dahinya. "Kalian berdua adalah jantung hatiku." Dia dengan puas menggosok-gosokkan wajahnya di pelukanku, mendongak. Mata indahnya melengkung seperti bulan sabit. Dia menatapku. Di matanya ada kelembutan yang kukenal, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat hatiku melonjak. "Suamiku, melihatmu sangat menyukai Yuyu kecil sekarang. Aku juga ingin memberimu kejutan, kejutan yang pasti akan kamu sukai. Sejak putri kami lahir, duniaku hanya tersisa susu formula, popok, dan gumaman tawanya." Aku memeluknya seperti memeluk permata terlembut di dunia,
rela tenggelam dalam kebahagiaan. Hampir menjadi budak anak perempuan sepenuhnya, hari ini. Aku sedang sibuk mengganti popok Xiao Yuiwei, kaki kecilnya. Menendang-nendang lenganku, Liu Ruyan berjalan dari belakang dan berbisik misterius di telingaku. Sayang, aku akan mengajakmu melihat hadiah. Napasnya. Membawa sedikit kemanisan, aku tidak menoleh, fokus pada gerakan tanganku. Aku sedang sibuk, tidak punya waktu. Hadiah ini. Kamu pasti suka, pasti menghilangkan stres. Dia tidak menyerah. Lengan melingkari pinggangku dari belakang, mulai merengek. Lagi pula, aku juga sangat suka. Temani aku pergi. Temani aku pergi. Dia menggosok-gosok punggungku seperti kucing yang lengket. Aku tahu, tidak ada ruang bagiku untuk menolak apa yang telah dia putuskan. Di bawah bujuk rayunya, akhirnya aku mengalah. Aku menggendong putriku. Duduk di kursi penumpang, memasang sabuk pengaman, Xiao Yuiwei tertidur dengan tenang di pelukanku. Liu Ruyan menyalakan mobil. Suasana hatinya baik, bahkan bersenandung. Pemandangan jalanan di luar jendela mobil berlalu dengan cepat, aku melihat putriku di pelukanku. Wajah tidurnya yang tenang, tetapi di dalam hatiku muncul firasat yang tak terlukiskan. Sasana tinju. Tempat yang dia bawa padaku ternyata seperti ini. Tempat yang penuh dengan keringat dan aroma hormon. Begitu masuk, aroma campuran kulit dan disinfektan langsung menyerbu. Tidak jauh, ada suara tumpul dari petinju yang memukul samsak. Suara, bum-bum, dan juga teriakan serak pelatih. Liu Ruyan dengan santai memimpin aku masuk, berhenti di depan ring tinju yang terpisah. Di atas ring tinju berdiri sosok yang familiar, Ji Boxia. Dia mengenakan celana pendek dan singlet tinju. Mengenakan sarung tinju merah, tetapi penampilannya tidak memenuhi standar seorang petinju. Malah seperti kelinci yang ketakutan. Ketika dia melihat dahi saya, kakinya gemetar dengan jelas. Itu adalah ketakutan yang terukir dalam tulang, tidak bisa disembunyikan. Orang ini akrab, ya? Liu Ruyan mengambil Yuiwei yang sedang tidur nyenyak dari tanganku. Senyumnya berseri-seri. Aneh dan menyeramkan. Dia mengayun-ayunkan putrinya di pelukannya, dagunya menunjuk ke arah tempat Ji Boxia tertawa. Mengangkatnya, dan berkata dengan nada santai yang hampir kejam, "Lihat, kamu bisa memukulnya lagi. Ingat untuk memukulnya dengan keras. Aku menghabiskan banyak uang untuk pesanan besar. Untuk membuatnya menjadi sparring partner tinjumu. Bagaimana? Apakah ini kejutan?" Kejutan? Saya hanya merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun. Aku menatapnya, lalu melihat ke panggung tempat pria yang gemetar hebat itu berada. Aku merasa tak bisa berkata apa-apa. Perasaan bahwa kelembutanku selama ini. Apakah dia bosan? Apa dia mau lihat aku berkelahi lagi? Setelah beberapa kali didesak oleh Liu Ruyan. Aku pasrah melepas jaketku. Staf menyerahkan sepasang sarung tinju hitam padaku. Dengan tenang aku memakai perlengkapan dan naik ke ring tinju. Gibe tersenyum di seberang sana. Melihatku naik, wajahnya langsung memucat. Matanya penuh permohonan dan ketakutan. Dia seperti menghadapi seekor binatang buas yang akan mencabik-cabiknya. Aku bahkan tidak repot-repot memasang kuda-kuda apapun, hanya dengan santai mengayunkan beberapa pukulan. Pukulan itu membawa suara angin, tetapi tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Tapi Bibos tertawa, seolah ketakutan setengah mati. Dia bahkan refleks mengangkat tangan untuk melindungi diri. Dan terkena pukulan di pipi. Seluruh tubuhnya langsung jatuh ke belakang dan langsung pingsan. Para pelatih di pinggir lapangan tercengang. Aku berdiri di atas ring, menatap wanita di bawah sana yang sedang menggendong putrinya. Dia menontonnya dengan penuh minat, namun merasa semua itu konyol dan menyedihkan. Dia memeluk Xiao Yuiwei. Menggoyangkannya dengan lembut, sambil menyaksikan lelucon di atas ring, sambil berkata dengan suara yang sangat lembut. Kepada putrinya yang masih dalam bedongan, Xiao Yuiwei. Ingat ya, nanti kamu harus seperti ayahmu, menjadi wanita yang kuat dan tabah. Suaranya berhenti, matanya melayang ke arahku, sudut mulutnya membentuk senyuman yang familiar. Kebingungan yang mengerikan, tapi kamu tidak boleh menempel pada ayah seperti ibu. Ibu akan cemburu jika kamu berani. Dia menundukkan kepalanya. Hampir menempel di telinga putrinya, dengan nada seperti mimpi, mengucapkan kata-kata yang akan membekukan darahku. Jika itu terjadi, ayah hanya bisa masuk ke ruang gelap lagi. Ruang gelap, itu bukan mimpi buruk yang terlupakan, melainkan pedang Damocles yang selamanya tergantung di atas kepalaku. Aku melepas sarung tangan holografiku dan melemparkannya ke lantai. Aku turun dari panggung dengan memaksakan senyum seorang suami. Aku berteriak kepada pasangan ibu dan anak perempuan yang cantik itu, "Sayang, ayo pulang." Suaranya tidak keras, tapi bergema dengan jelas di seluruh pavilion holografik yang ramai. "Pulang dan masak untukmu, cumi-cumi bumbu kecap kesukaanmu. Dan untuk putri kita, buatkan susu formula kesukaannya."